Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 36 ayat 8 sampai 16. Saya akan berikan judul ketika keindahan menjadi bahasa iman. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu semua yang ahli di antara pekerja itu membuat kemah suci dari 10 kain tenda, bahannya dari linen halus yang dipintal benangnya, serta benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua. Mereka menyulam gambar kerubim pada kain itu. Panjang tiap kain tenda 28 hasta dan lebar kain tenda 4 hasta. Semua kain tenda itu sama ukurannya. 5 kain tenda disambung satu dengan yang lain, dan yang 5 lagi juga disambung satu sama yang lain. Pada kain sambungan yang pertama, di tepi kain tenda yang terujung, dibuat lubang-lubang yang dipilin dari kain ungu tua, dan demikian juga di kain tenda yang paling ujung pada kain sambungan yang kedua. 50 lubang dibuat untuk kain tenda yang satu, dan 50 lubang lagi untuk kain tenda yang terujung pada kain sambungan kedua, sehingga lubang-lubang itu berhadapan. 50 kait emas dibuat, dan kain tenda yang di satu disambung dengan yang lain memakai kait-kait itu, sehingga kemah suci itu menyatu. Kain-kain tenda itu dibuat dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 kain tenda jumlahnya, panjang tiap kain tenda 30 hasta, dan lebar tiap kain tenda 4 hasta. 11 kain tenda itu sama ukurannya. 5 kain tenda itu disambung tersendiri, dan 6 kain tenda juga tersendiri. Saudara, dalam Keluaran 36 ayat 8 sampai ayat yang ke-16, dalam teks ini hampir terasa terlalu teknis. Panjangnya 28 hasta, lebarnya 4 hasta, 10 lembar, 5 disambung dengan 5, warna ungu dan kirmizi, gambar kerubim yang dikerjai dengan seni. Mengapa Allah yang Maha Besar memperhatikan ukuran yang begitu detail? Karena ibadah bukan sekedar aktivitas rohani, ibadah adalah ruang di mana Allah menyatakan dirinya, dan manusia belajar mengenalnya melalui simbol-simbol jasmani. Allah tidak anti keindahan di padang gurun yang keras. Allah memerintahkan sesuatu yang indah untuk dibangun. Bukan seadanya, bukan asal jadi, tapi dengan perpaduan warna yang harmonis, dengan pola yang terencana, dengan ukuran yang presisi. Seolah-olah Allah berkata, kehadiranku layak direspon dengan kesungguhan dan keindahan. Saudara, keindahan di sini bukan kosmetik, ia adalah bahasa. Warna ungu dan kirmizi menyatu menjadi membentuk sebuah kesan kemuliaan. Kerubim yang ditenun dengan seni menjadi simbol realistis surgawi. Estetika liturgi bukan sekedar mempercantik, tetapi merepresentasikan kehadiran Allah yang kudus di tengah umatnya. Seringkali kita menganggap unsur estetika ini tidak terlalu penting dalam ibadah. Yang penting hanyalah khotbahnya, atau yang paling penting itu hatinya. Tetapi dalam teks ini mengingatkan kita bahwa hati yang sungguh mengasihi Tuhan akan rindu juga memberikan yang terbaik, bahkan dalam sebuah detail. Presisi ukuran itu seperti cermin. Apakah hidup kita sudah terukur dan selaras? Ataukah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang asal cukup? Allah tidak memerintahkan kemewahan tanpa makna. Ia memerintahkan keteraturan dan harmoni. Estetika di sini berbicara tentang keselarasan antara iman dan tindakan, antara hati dan ekspresi. Saudara, mungkin hari ini pertanyaannya bukan tentang warna tirai, tetapi tentang bagaimana kita mempersiapkan ibadah kita. Bagaimana kita bernyanyi, bagaimana kita menata hidup. Karena pada akhirnya kemah suci itu bukan tentang kain. Ini tentang perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan itu, keindahan menjadi cara umat untuk berkata bahwa Allah adalah Allah yang mulia. Ibadah tidak meniadakan nilai estetika. Justru di dalamnya estetika itu menjadi sesuatu yang tertata. Umat belajar melihat sekilas kemuliaannya. Dan mungkin saat kita merapikan hidup di hadapan Tuhan, kita sedang menenun tirai kita sendiri. Tirai yang memuliakan Tuhan yang hadir di tengah kita. Maka ketika kita membaca detail dari tirai itu, warna yang berpadu, ukuran yang presisi, sambungan yang rapi, kita sedang diingatkan bahwa Allah hadir dalam kesungguhan umatnya. Keindahan bukan tambahan, tapi adalah respon kasih kita. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, sudahkah kita mempersembahkan keindahan terbaik? Bukan hanya kemampuan, tetapi hati yang tertata kepada Tuhan. Hari ini mungkin Tuhan tidak meminta kita menenun kain ungu, tetapi Ia hari ini mencari hati yang menata, hidupnya yang indah di hadapannya. Rapi dalam karakter, selaras dalam perkataan, presisi dalam ketaatan,
Sebab setiap kali kita mempersembahkan yang terbaik dalam sebuah ibadah, dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah pekerjaan, kita sedang membangun kemah suci kecil dalam hidup kita. Dan di sanalah dalam kesungguhan dan keindahan yang dipersembahkan dengan kasih, kemuliaannya berkenan diam. Biarlah kiranya kita semakin mempersembahkan kesungguhan dan keindahan bagi Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau membentuk hidup kami untuk dari hari ke hari semakin indah di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan untuk lebih lagi diproses oleh Tuhan, menjadi lebih berkenan. Bahkan dalam setiap ibadah-ibadah kami mau memperhatikan hal-hal yang kecil yang mungkin selama ini kurang kami perhatikan. Kami mau lebih detail lagi bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam ibadah-ibadah kami mau memperindah segalanya, dan kami mempersembahkan segalanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati sepanjang hari ini, biar segala aktivitas yang kami lakukan itu untuk hanya memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami mohonkan kepada Tuhan untuk memberikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera untuk menjalani sepanjang hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.